Assalamualaikum sahabat-sahabat Rigona Nusantara dan para kelulut mania dimanapun Anda berada. Ini adalah video bagian ketiga tentang cara pembuatan mesin sedot madu. Untuk di bagian pertama dan kedua, teman-teman bisa cek linknya yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mesin sedot madu yang akan kita rakit pada kesempatan kali ini seperti ini. Ini adalah mesin sedot madu yang sudah sering saya pergunakan, teman-teman ya. Seperti inilah contohnya, saya hidupkan terlebih dahulu. Nah, ini kekuatan dan daya hisapnya sangat lumayan sekali. Maka dari itu saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara pembuatannya. Oke, di sini kita sudah persiapkan bahan-bahannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk yang pertama, ini adalah kotak untuk tempat botol, mesin dinamo dan tempat wadah akinya. Untuk selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah botol untuk tempat wadah madunya. Di sini kita gunakan botol yang ukuran 1 liter, dan botol yang perlu kita gunakan di sini kita perlu perhatikan adalah botol yang dengan tekstur kekuatannya yang keras, teman-teman ya, karena ini kekuatan aki. Terkadang kalau kita menggunakan botol yang sedikit lembek, maka ada kemungkinan botol akan menjadi kempot. Ini botolnya perlu kita perhatikan. Untuk botol yang seperti ini di tempat saya ini dihargai sekitar 38, antara 38 sampai 40 ribuan lah ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita siapkan juga saklar, dan ini yang paling penting dinamo. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini di toko-toko elektronik atau teman-teman bisa dapatkan di toko online dengan kata kunci dinamo pompa dispenser. Nah, di situ nanti teman-teman akan banyak pilihan. Untuk harganya kalau di daerah saya ini juga bermacam-macam, antara 25 sampai 30 ribu per satu mesinnya, belum ditambah ongkir. Untuk keterangan lengkapnya nanti akan saya tambahkan juga di kolom deskripsi, teman-teman ya. Ini dinamo DC 12 volt. Nah, ini ya, oke ya. Untuk selanjutnya yang kita perlukan di sini adalah selang. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di toko bangunan. Selang kita siapkan 2 meter. Kemudian baut kecil, dan ini ada lem bakar. Di sini kita siapkan juga ini untuk ini ya, lem bakar tembaknya. Ini untuk tembaknya. Di sini kita siapkan kawat solder timah. Di sini juga untuk soldernya, solder tembak kita siapkan. Dan kini di sini kita gunakan kabel body. Jadi kalau ke toko listrik teman-teman bisa cari kabel body seperti ini yang kuat. Kemudian ini mata bor seukuran selang ini yang nanti kita akan bor di bagian tutup botol sini, teman-teman ya. Ini kemudian siapkan juga bornya, barangkali ada untuk keperluan kita nanti. Oke, kita lanjut ke bagian ini, kotak tempat wadahnya. Untuk kotak tempat wadah ini sebenarnya tidak harus seperti ini, teman-teman bisa berinovasi sendiri seperti apa bentuknya. Tetapi kalau teman-teman mau mencoba kotak yang seperti saya, sedikit saya ini ya kasih spesifikasinya. Kalau mau yang seperti ini, untuk kotak ini kita buat dengan ketinggian di angka 31 total ya, teman-teman ya. 31 dari bawah sampai ke atas ini ya. Ini kan 31. Kemudian bentuk paparnya ini kita buat letter L. Oke, kita buat letter L. Nah, dari sini ke sini kita buat letter L. Dengan lebar di sini kita buat 20 cm. Kemudian di sini kita kasih lubang untuk tempat wadah botolnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atasnya di sini, ini kita sudah langsung persiapkan kotaknya supaya mempersingkat durasi, teman-teman ya. Nah, ini ada sebenarnya yang kita butuhkan 2 lubang, cuman ini yang 1 lubang untuk kita naruh tempat selang. Kemudian di sini adalah untuk tempat saklar. Kita sudah langsung persiapkan lubangnya di sini untuk naruh tempat saklar, teman-teman ya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Nah, untuk dalam bersih bagian dalamnya di sini ada, sebentar agak blur teman-teman ya. Oke, untuk bagian dalamnya di sini kita dapati 13 cm dan ketinggian bersihnya berada di angka 27,5 cm. Oke. Nah, ini kita buat engsel supaya bisa buka tutup. Oke. Ini kalau teman-teman mau meniru kotak yang seperti ini, yang seperti punya saya, tapi tentunya teman-teman bebas memilih kotak seperti apa, tergantung inovasi dari teman masing-masing. Kalau punya saya yang dulu seperti ini bentuknya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke mesin dinamonya ini, teman-teman ya. Perlu kita perhatikan di bagian mesinnya ini sifatnya arus DC. Jadi di sini ada tanda merah ini. Oke, kita fokuskan dulu. Tanda merah ini adalah tanda plus dan ini min. Jadi jangan sampai terbalik, teman-teman ya. Usahakan diingat-ingat. Ketiga-tiganya ini ada tandanya semua, teman-teman ya. Nah, tanda merahnya ini juga ada tanda merah. Kemudian di bagian ini, lubang hisap dan lubang keluarnya ini, di sini ada tanda in dan out. Oke, sebentar kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, di bagian ini ada tulisannya out dan di sini ada tulisannya in.
Ini nanti yang akan kita kasih selang itu yang di bagian in, teman-teman ya. Ini untuk lubang anginnya, outnya. Oke, yang akan kita masukkan selang di lubang in, yang out untuk angin. Oke. Nah, karena ini yang bagian penting, ini bagian mesin ini untuk perakitan kabel-kabelnya, jadi jangan sampai keliru. Oke, langsung kita siapkan kabelnya. Ini satu pasang sebagai penanda warna merah dan warna hijau untuk penanda plus dan minnya. Oke, kita akan potong satu pasang yang ukuran pendek dan satu pasang lagi yang ukurannya agak panjang. Oke. Oke, kita buka dulu kabelnya, teman-teman ya. Jadi kita gunakan kabel bodi ini karena ini kabel serabut tembaga yang cukup kuat. Oke, kita langsung masuk ke tahap perakitan kabelnya, teman-teman ya. Jadi kita gunakan dua saja, yang satunya untuk cadangan. Oke, jadi di sini untuk plusnya ini kita masukkan sini. Nah, bagian plus kita masukkan, kita kencangkan. Kemudian di bagian minnya juga untuk yang mesin 1. Nah, oke. Telaten, harus telaten teman-teman ya. Nah, kemudian yang mesin kedua ini kita masukkan dua kabel. Jadi yang kabel pendek dan kabel panjang ini kita jadikan satu, karena yang kabel panjang nanti kita akan terhubung dengan saklar dan dengan aki. Ini ya, jadi seperti ini. Ini untuk mesin satunya. Mesin yang duanya, kabel merahnya kita gabungkan yang kabel pendek dengan kabel panjang yang ini ya, seperti ini. Kita masukkan ke posisi yang sama di bagian yang ada tanda merahnya ini, bagian plus. Bentar, ini agak pating jerabut ini kabelnya. Nah, oke, sudah. Kemudian yang kabel satunya juga sama, kabel satunya juga sama ya, kita jadikan satu juga. Ini yang kabel warna hijau kita jadikan satu. Oke, kita rapikan kabelnya. Kemudian kita masukkan ke lubang satunya yang min. Oke. Nah, seperti inilah rangkaian sementara kira-kira teman-teman ya. Seperti ini. Ini kalau kita gunakan dua mesin. Kalau kita mau menggunakan 3 mesin, tinggal kita tambahkan lagi kabelnya yang seperti ini. Nah, hijau ke sini dan merah ke sini. Begitupun selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan solder supaya kelihatan rapi teman-teman ya, biar rapi dan lebih kuat. Kita solder di bagian ininya, sambungan kabelnya. Proses soldernya sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung pasangkan di kotaknya teman-teman ya. Ini saya solderannya kurang begitu rapi, barangkali teman-teman bisa lebih bagus dari saya. Dan langsung saja kita akan rakit ke tempat kotaknya. Oke, kita siapkan di sini. Nah, oke, kita akan lanjut pemasangan mesinnya di dalam kotak. Oke, ini tadi yang saya maksud teman-teman ya, untuk lubang in out. Ini in, ini out, ini out. Oke, kita taruh di bagian dalam innya. Oke. Nah, oke. Jadi satu lubang langsung jadi dua. Dua lubang langsung jadi satu. Gitu.
Oke, paten Mas Bro, paten. Oke, untuk langkah selanjutnya ini kabel plusnya yang merah. Ini yang akan kita putus ke saklar teman-teman ya. Untuk yang kabel hijaunya ini kita langsung ke aki. Oke, di sini kita tambahkan kabelnya ini. Oke, ini ngerakitnya enaknya gini aja Mas, gini. Oke, ini kita masukkan ke bagian atas. Oke, masuk seperti ini. Nah, langsung dari lubang bawah. Oke, baru kita masukkan ke dalam saklarnya. Kalau teman-teman tidak punya solder, kalau dirasa ini kabelnya udah cukup kuat, nggak apa-apa teman-teman ya, cuman bagusnya disolder biar lebih kuat dan rapi. Nah, oke, kita akan solder dulu sebentar sini dikit biar lebih kencang teman-teman ya. Oke, udah selesai. Kita masukkan supaya kelihatan lebih rapi. Di sini kita kasih lem. Sebelahnya juga cukup. Sini dikit. Cukup. Kemudian selanjutnya kita bagian selang teman-teman ya, bagian selang. Lanjut ke bagian selang, seperti di awal video tadi saya sampaikan teman-teman ya, jangan sampai keliru. Selangnya ini dimasukkan di lubang yang ada tanda in-nya yang kita masukkan tadi di bagian dalam. Ini bagian out, ini bagian angin. Oke, sekarang kita akan coba masukkan selangnya ke dalam mesin pompanya seperti ini. Kita posisikan seperti ini biar lebih mudah ya. Coba bro, ini kita dibantu kawan kita juga nih. Nih, oke. Kita masukkan sini. Lebih mudahnya tadi sebelum di teman-teman ya, sebelum dibaut. Ini sepertinya lebih mudah kalau ini kita lepas dulu ini. Oke ya. Kita lepas lagi teman-teman ya untuk memudahkan memasukkan selangnya. Oke, kita masukkan sini. Inilah teman-teman ya, kalau kita ngerakit sendiri memang ribet dan repot. Oke, untuk panjangnya tinggal menyesuaikan saja teman-teman ya. Coba ditegakkan Mas. Untuk panjangnya kita menyesuaikan dengan panjang botolnya di sini. Oke, berarti di sini kita potong segini aja cukup. Kita buat dua. Oke, kita buat dua teman-teman ya. Coba diukur Mas. Segini, segini. Sisanya nanti untuk ke bagian madunya ya. Oke, kita pasangkan lagi di ini. Oh, botolnya ambil dulu. Kita pasangkan lagi. Satunya kita kencangkan juga teman-teman ya. Oke, sudah cukup dan kita pasang lagi dinamonya. Oke, selesai.
kita tegakkan Mas. Oke, kemudian ke bagian botolnya. Oke ya, di bagian botolnya ini kita buat lubang 3, 2 yang ke mesin pompanya, yang 1 ke untuk nyedot madunya. Oke, kita akan buat lubang dulu di sini 3 teman-teman ya. Untuk membuat lubangnya ini agak hati-hati megangnya teman-teman ya. Kalau ini megangnya nggak kuat, kadang dia suka ikut mutar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Cukup. Pembuatan lubang tutup botolnya sudah cukup. Kita ambil ininya, kita pasang dulu selangnya di sini. 1, 2, kemudian ini untuk ke bagian madunya 3. Kemudian kita akan lem tembak di sini. Kita jadiin 1 aja lemnya. Bismillah. Oke, setelah lemnya sudah betul-betul kering teman-teman ya, kita bisa pasangkan botolnya. Oke, kita taruh, kemudian kita akan lanjut ke bagian dalamnya lagi. Nah, di sini kita bisa pantau lagi bagian dalam mesinnya. Nah, di sini kita sudah dapatkan 2 kabel ya. Yang ini ke saluran saklar, yang ini langsung ke aki. Nah, di sini kemarin saya belum sempat membelikan plat untuk ke akinya, seperti yang ini ya, punya saya yang lama. Ini plat ininya. Ini kan bisa langsung ke aki. Teman-teman bisa menambahkan untuk plat akinya. Karena di sini saya belum sempat membelikan plat akinya, jadi di sini kita akan langsung sambungkan melalui bautnya. Nah, ini akinya kita menggunakan aki kering. Ini aki yang biasa dipakai untuk motor teman-teman ya. Nah, ini kita langsung uji coba ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, kita ternyata kurang panjang saudara-saudara. Kita panjangkan dikit lagi. Oke, udah panjang, kita coba ikat, kencengkan di sini. Oke, langsung saja kita coba teman-teman ya. Kita pastikan bagian plusnya di sini yang kita putus ininya ya, kabelnya untuk saklar plus. Oke, kencang. Ini bagian minnya. Mana dia? Kok nggak mau naik-naik? Ayo naik. Oke. Kalau punya saya yang dulu, di sini saya kasih tanda teman-teman ya, plus main. Nah, khawatir kalau sampai terbalik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ini teman-teman ya. Kita akan hidupkan saklarnya. Ini selangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Alhamdulillah, mantap. Oke, sekarang kita akan uji coba. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, ini dia. Kita uji coba teman-teman ya. Kesiapan untuk cocok kantong madunya.
Nah inilah yang lubang satunya tadi kita fungsikan untuk naruh selang. Oke. Inilah madu yang kita mau uji coba mesin sedot madu terbaru, oke teman-teman ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan ini ya, kantong madunya jumbo-jumbo. Cukuplah kalau untuk uji coba mesin terbaru kita ya. Nah, tuh dia. Lumayan. Oke, kita coba ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat daya hisapnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nih, kita lihat nih. Ini nih, nyedotnya nih. Tuh. Kencang teman-teman ya. Tuh. Mantap. Mantap. Wah, lebahnya agresif. Tuh. Mantap nih, kencang nih. Oke teman-teman ya, cukup ya untuk uji cobanya. Yang jelas ini mesinnya sudah terbukti ampuh, mantap, dan alhamdulillah. Aduh, banyak agresif nih. Oke, kita pindah dulu loh. Aduh. Tutup.